Daerah operasi militer di Aceh dengan sandi jaring merah yang dimulai dari tahun 1989 diakhiri oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie. Pernyataan pengakhiran disertai permintaan maaf ke seluruh masyarakat Aceh disampaikan oleh Menteri Pertahanan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pada 7 Agustus 1998. Di awal tahun 1999, situasi Aceh memanas. Beragam peristiwa kontak senjata antara gerakan Aceh Merdeka dan TNI Polri terjadi, menyebabkan pengungsian internal semakin banyak. Ribuan anak dan perempuan mengungsi dalam kebingungan, ketakutan, dan rentan. Mulai dari fasilitas yang tidak memadai, susu bagi bayi, makanan tambahan ibu hamil, menyusui, pembalut, hingga persiapan melahirkan dianggap tidak penting. Hana la pur dak dalam kem dikasih onyan hai bi. Jadi ada tabah dikaron punya namanya hana ada terupai biasa aja mana. Beberapa aktivis perempuan Aceh bersepakat mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan, yaitu Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan pada bulan Juni 1999. Para perempuan lintas usia dan profesi berhimpun dan mengorganisir diri menjadi relawan, berbagi kepedulian, pemikiran, tenaga, membantu perbaikan kondisi perempuan dan anak di pengungsian internal. Kita melihat kondisi atau juga melihat situasi dari berita-berita di berbagai media. Jadi keinginan untuk kawan-kawan membantu saat itu jelas terlihat di mana ada beberapa dari kita itu menginisiasi pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal. Kita berkumpul di salah satu kantor teman, yaitu Flower Aceh. Pada bulan Juli 1999, US Committee for Refugees mencatat kira-kira 130.000 sampai 140.000 masyarakat Aceh menjadi pengungsi internal. Pada Februari 2000, dalam situasi penuh tekanan, berbagai perempuan di Aceh menggagas dan menyelenggarakan Duk Pakat Inong Aceh pertama, dihadiri oleh 450 perempuan Aceh. Duk Pakat pertama berhasil merekomendasi hal sangat penting, yaitu penyelesaian konflik Aceh harus dilakukan dengan dialog di meja perundingan dan melibatkan perempuan dalam keseluruhan tahapannya. Tinggal di pengungsian bukanlah kehidupan normal, apalagi diidamkan. Pengungsi perempuan yang memilih pulang, memulai kehidupan di desanya, dan berupaya memulihkan ekonomi dengan bercocok tanam, memelihara ternak, berdagang kue, atau kegiatan lainnya dengan mendapat bantuan modal dan pendampingan. Banyak anak putus sekolah karena rumah sekolah dibakar. Guru tidak berani mengajar. Menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak usia SD dan SMP adalah solusi yang paling memungkinkan saat itu. Pendidikan alternatif ini bukan sebatas mengisi kevakuman proses belajar mengajar, tetapi untuk mendapat perhatian berbagai pihak bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Pengalaman pahit di pengungsian, kembali ke desa, hampir setiap hari mendengar letusan senjata, jeritan, tangis kesakitan, menyaksikan mayat-mayat yang dibuang begitu saja, menunggu malam berakhir, berharap tidak ada deru mobil dan ketukan di pintu yang akan membawa salah satu anggota keluarga, membuat anak dan perempuan hidup dalam kegamangan, ketakutan, dan tanpa harapan. Hanya bisa bertanya, kapan situasi ini akan berakhir?
Mengungsi di daerah Sempur pun udah ngalami malam-malam gitu kan. Malam-malam disuruhnya buka pintu kan, orang itu cari suamiku. Kalau nggak dibuka kami yang kena tembak. Berangkat dari kondisi ini, bersama anak-anak dan perempuan di desa, digagaslah kegiatan membangun solidaritas dalam situasi sulit dan kompleks, menguatkan ketahanan diri melalui konseling, pemulihan berbasis komunitas, melewati berbagai pos penjagaan, sweeping, intimidasi, ancaman, dicurigai, menempuh lokasi sulit akibat fasilitas publik yang dihancurkan, tertahan sementara di jalan karena kontak senjata yang tidak mengenal waktu. Waktu itu ada pertanyaan dari keluarga, misalnya ngapain sih, nggak ada kerjaan, ke sana itu kan lagi konflik, lagi ada kontak tembak. Terus kami menjawab, kalau kami nggak datang bagaimana mereka? Saat relawan harus pulang, mereka mengantar dengan lambaian tangan dan pandangan mata tak rela sambil berteriak, "Datang lagi ya kakak-kakak relawan perempuan." Perdamaian antara GAM dan TNI Polri belum juga terwujud. Masyarakat sipil yang menjadi korban semakin banyak. Namun di tengah situasi inilah nilai damai dalam kehidupan yang nir kekerasan, terutama pada anak, digagas. Pendekatan budaya dan seni ternyata menjadi media mengekspresikan traumatis, kemarahan, dan duka. Pertanyaan tentang mengapa rumah kami dibakar, mengapa ayah kami dibunuh, tidak pulang-pulang, kenapa ada perang, bagaimana masa depan kami, tertuang lewat nyanyian, puisi, dan didong yang dilantunkan anak-anak masa depan bangsa ini. Pasca mengekspresikan duka dan lukanya, anak-anak ini pun semakin percaya diri dan semangat. Para orang tua pun ikut dalam keseluruhan kegiatan anak. Asa adalah modal menjalankan kehidupan dengan lebih riang. Konflik bersenjata belum usai. Gempa dan tsunami yang maha dahsyat melanda Aceh. Pengungsian internal pun terjadi di 15 kabupaten kota di Aceh. Situasi ini membuat semua institusi pemerintah dan masyarakat bekerja ekstra keras. Inovasi pembuatan rumah sementara dimulai di Desa Menasahluk, Aceh Utara. Pembuatan rumah sementara ini mengkonsolidasi solidaritas, keswadayaan sesama warga, dan membangun keberpihakan terhadap perempuan miskin yang menjadi kepala keluarga di tengah derasnya arus bantuan tunai kemanusiaan Cash for Work di Aceh. Pasca penandatanganan perdamaian, tantangan lain adalah bagaimana agar pengalaman dan nilai kekerasan tidak merasuk dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Bersama perempuan-perempuan desa, diinisiasi dan didoronglah kebijakan dan praktek budaya tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tengah situasi masih saling curiga dan kohesi yang terkoyak antar masyarakat. Perdamaian telah berlangsung. Pemenuhan hak korban pelanggaran HAM belum sepenuhnya terrealisasi. Naskah akademik dan rancangan kanun tentang Komisi Kebenaran Aceh yang disusun dan diadvokasi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban telah disahkan, dan KKR Aceh pun telah berdiri. Meningkatkan kapasitas perempuan dilakukan melalui pendidikan politik dan kepemimpinan. Agar ruang dan dukungan semakin terbuka, kerjasama dengan Majelis Adat Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan. Perempuan Aceh Award yang digagas Gerakan Perempuan Aceh adalah wujud keberpihakan dan ajakan agar pemerintah Aceh bisa mengapresiasi kerja dan karya perempuan-perempuan di akar rumput dalam membangun kepemimpinannya
memajukan perdamaian dan kehidupan perempuan. Saat ini, Agustus 2020, 15 tahun sudah Perjanjian Damai Aceh ditandatangani. Beragam program dan kebijakan pemenuhan hak korban konflik telah digagas dan sebahagian telah dilaksanakan. Para relawan, aktivis perempuan masih dan tetap berdiri bersama para perempuan korban dan perempuan lainnya untuk memaknai perdamaian. Damai bukan sebatas tiada konflik bersenjata. Perdamaian adalah kesempatan dan sarana memperbaiki kehidupan perempuan, terutama perempuan korban menjadi lebih adil dan setara. Pemenuhan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan, ketidakberulangan, pemulihan dan kepuasan juga amanat perdamaian. Makna damai buat ibu aman. Kalau sejahtera, Siahana damai, pipu damai. Siahana damai. Menyona damai kasih nang debacut, kan? Ruang mengambil estafet dan mengaktualisasi kepemimpinan, menikmati hak-haknya dengan kondusif tanpa diskriminasi dan kekerasan adalah cita-cita perdamaian yang harus diwujudkan.